Ya, kekasih Tuhan, malam hari ini kita akan belajar tentang mengenal hati Tuhan. Karena banyak orang itu merasa kenal Tuhan, tapi sebetulnya tidak mengenal Tuhan. Nah, kekasih Tuhan, ada beberapa yang kita perlu mengerti bagaimana kita mengenal Tuhan dan memastikan apakah kita sudah mengenal Tuhan dan sampai kita dikenal Tuhan. Saudara, malam hari ini saya akan bicara tentang subtemanya adalah menghormati Tuhan, ya. Jadi, tema besarnya mengenal Tuhan. Di mengenal Tuhan itu ada banyak hal, menghormati Tuhan, mengenal dan mengasihi Tuhan, dan sampai tahapnya itu cinta dan pengabdian. Tapi malam hari ini kita khusus belajar tentang bagaimana kita mengenal dan mengenal cara menghormati Tuhan. Kita akan sama-sama buka di dalam Samuel ya, 1 Samuel pasal yang ke-20. Ya, 1 Samuel pasal yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Sebab itu demikianlah firman Tuhan Allah Israel, sesungguhnya aku telah berjanji keluargamu dan kaum hidup di hadapanku selamanya. Tetapi sekarang demikian firman Tuhan, jauhlah hal itu daripadaku, sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati, tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Saudara, ini cerita tentang Imam Eli, di mana dulu Tuhan pernah punya perjanjian ya pada Imam Eli atau keluarga Imam Eli. Tetapi dalam berjalannya waktu, Imam Eli ini tidak bisa mendidik anak-anaknya bagaimana harus menghormati Tuhan dan hidup takut akan Tuhan. Dan seringkali anak daripada Imam Eli ini, imam ini adalah orang-orang yang seringkali melakukan hal-hal yang jahat, yang keji di mata Tuhan. Sehingga perjanjian Imam Eli, ya perjanjian Tuhan akan Imam Eli ini jadi dibatalkan, saudara. Ya, ingat sebuah perjanjian itu punya syarat adalah 2 oknum, ya 2 apa namanya sirkulasi atau 2 hal yang harus dilakukan ya. Jadi yang namanya perjanjian itu ada syarat. Nah, kekasih Tuhan, pada saat Imam Eli tidak melakukan syarat daripada untuk menggenapi janji Tuhan, ya, maka saudara, Tuhan membatalkan perjanjiannya. Saudara, dikatakan jauhlah itu daripadaku, sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati. Saudara terkasih, firman Tuhan ini bicara siapa yang menghormati aku akan kuhormati. Tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Dan kita akan baca juga di dalam Malaki 1. Malaki 1 ayat 6 dikatakan, seorang anak menghormati bapaknya dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini bapa, di manakah hormat yang padaku itu? Jika aku ini tuan, di manakah takut yang kepadaku? Firman Tuhan semesta alam kepada kamu, hai para imam, yang menghinakan namaku. Tetapi kamu berkata dengan cara bagaimana kami menghina namamu. Kamu membawa roti cemar ke atas mezbahku, tetapi berkata dengan cara bagaimanakah kami mencemarkannya, dengan cara menyangka meja Tuhan boleh dihinakan. Nah, kasih Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Bagaimana yang dimaksud dengan cara kita mencemarkan meja Tuhan, ya, atau menghinakan meja Tuhan? Meja itu bicara mezbah, ya, mezbah. Jadi saudara kasih, yuk hilangin dulu. Ya, saudara, mezbah bicara meja bicara mezbah, ya. Tolong Teresa yang connect ya. Jadi saudara terkasih, seringkali kita ini, misalkan contoh dalam beribadah aja. Dalam beribadah, dalam persekutuan, seringkali kita ini membawa mezbah atau persembahan yang cemar gitu ya. Maka dikatakan dengan cara menyangka meja Tuhan boleh dihinakan. Artinya persembahan-persembahan kita kepada Tuhan. Kita ini banyak orang-orang ini tanpa sadar ya, suka
sembrono sama Tuhan ya, sembarangan ya. Contoh saudara ya, dalam arti gini, cara kita ini berhadapan dengan Tuhan, misalkan di dalam kita ini memberikan sesuatu kepada Tuhan, misalkan pujian, penyembahan, atau kita lagi di beribadah, sikap hati kita ini saudara, yang tidak punya rasa kesadaran bahwa, oh ya ya saya ini sedang beribadah, oh saya ini sedang bersekutu, oh saya ini sedang ada di hadirat Tuhan, ya. Oh saya ini sedang melakukan kehendak Tuhan. Nah, seringkali saudara, sikap-sikap yang apa ya, eh, sikap-sikap yang seperti ini seringkali dilupakan pada saat dia berurusan dengan hal-hal yang rohani atau yang ilahi atau secara Tuhan. Ya. Dan bahkan gini, banyak orang itu hanya berpikir gini, oh saya itu menghormati Tuhan kalau saya lagi ibadah, kalau saya lagi pelayanan. Tapi di luar itu ya udah seperti orang dunia. Tidak, Saudara. Yang namanya menghormati Tuhan itu dalam segala aspek hidup kita. Saudara, persembahan atau penyembahan. Saudara, dalam kehidupan kita ini, apa yang kita lakukan, apa yang kita tabur, apa yang kita perbuat, sebetulnya itu bentuk persembahan. Ya, terlepas itu cara persembahan kita itu mungkin secara pekerjaan, saudara, secara bersosialisasi, tetapi ingat bahwa tubuh kita adalah bait roh Tuhan, bait roh Allah. Jadi otomatis apapun yang ada pada kita itu harus mencerminkan pribadi Tuhan. Ya saudara, apa yang kita lakukan, apa yang kita berikan, apa yang kita perbuat, itu firman Tuhan perbuatlah seperti untuk Tuhan. Jadi artinya tidak ada batasan atau tidak ada perbedaan antara kita melakukan secara sekuler dengan yang rohani. Tetapi kenapa seringkali kita itu menjadi orang yang teralih dari teralihkan dari kebenaran. Karena seringkali tanpa sadar di bawah alam sadar kita itu ya seringkali terjadi manipulasi spirit sehingga kita selalu punya perbedaan antara kita mengerjakan hal-hal yang rohani dengan mengerjakan hal-hal yang sekuler. Nah, disitulah makanya saudara iblis itu mudah sekali mempermainkan anak-anak Tuhan dengan cara mengubah pola mindset. Ya, ketika itu di luar yang rohani, iblis itu membuat manusia tuh akhirnya berpikir, ini kan bukan yang rohani, jadi ngapain kita itu membawa unsur-unsur takut Tuhan, membawa unsur-unsur buah-buah roh, membawa unsur-unsur kebenaran Tuhan. Ya udah, kalau di luar rohani kita sama seperti orang dunia. Nah ini salah, saudara. Ya, arti menghormati Tuhan itu bicara seluruh isi kehidupanmu. Itu ada muatan-muatan indikasi tentang nilai-nilai yang dimana engkau bisa dilihat orang, bahkan bisa menyaksikan kemuliaan Tuhan lewat hidup. Ya, saudara, dikatakan di Matius 22, jika kamu tidak mendengarkan dan jika kamu tidak memberi perhatian untuk menghormati namaku, firman Tuhan semesta alam, maka aku akan mengirimkan kutuk antaramu dan akan membuat berkat-berkatmu menjadi kutuk dan aku telah membuatnya menjadi kutuk sebab kamu tidak memperhatikan. Saudara terkasih, dikatakan jika kamu mendengarkan dan jika kamu memberi perhatian, artinya saudara terkasih, setiap kali firman yang kita dengar, ya, setiap kali firman yang kita dengar, itu membuat yang seharusnya kita itu jadi orang yang memperhatikan, mengamati. Misalkan gini, John, saudara terkasih. Makanya saya selalu membiasakan hidup ini setiap pagi. Kita tuh harus segala sesuatu yang kita cari itu Tuhan dulu. Yang kita lakukan adalah baca firman. Karena firman dan Tuhan itu akan menjadi penuntun setiap langkah kita dalam sepanjang hari. Nah, ketika kita bangun pagi, kita itu mencari wajah Tuhan, kita bergaul dengan firman-Nya, maka
firman yang kita terima, yang kita dengar, itu akan menyertai perjalanan kita. Ya, jadi saudara terkasih, dan itu yang membuat sebetulnya satu message yang kita perhatikan. Dikatakan jika kamu mendengarkan dan memperhatikan, ya, untuk menghormati namaku. Jadi ketika kita tuh sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan perintah-perintahnya dan memperhatikan, itu juga cara kita menghormati Tuhan. Tapi banyak anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan bahkan pagi baca firman Tuhan, dengar khotbah, tapi setelah itu dia lupa. Dia tidak membawa firman itu berjalan dalam kehidupannya. Ya, nah ini saudara, sehingga banyak anak-anak Tuhan itu berjalan dalam kegelapan. Kenapa? Karena firman Tuhan tidak tinggal di dalam kehidupannya. Ya, sekali lagi saya pelan-pelan ini ya menjelaskan. Sejujurnya, sebetulnya kita ini adalah anak-anak terang. Tapi bagaimana kita bisa mewujudkan kita sebagai anak terang kalau kita setiap pagi tidak membekali hidup dengan firman Tuhan, tidak bergaul dengan Tuhan. Ketika kita tidak bergaul dengan Tuhan, kita tidak mengkonsumsi yang firman, maka saudara ya, perjalanan kita seharian ini pasti ada kegelapan. Yang sudah dengar firman Tuhan aja, ketika dia tidak mendengarkan dengan sungguh-sungguh, tidak memperhatikan dengan sungguh-sungguh, firman Tuhan itu seperti apa? Tertiup angin, hilang. Saudara. Sehingga perjalanan sepanjang hari ini, saudara, hati dan jiwa atau rohnya tidak dituntun oleh firman atau pimpinan Tuhan. Ya, makanya saudara kalau kita tuh pagi, ya, kita nggak bisa loh ngelupain firman Tuhan tadi pagi Tuhan bicara apa ya. Kita dapat remanya apa. Ya. Jangan melakukan rutinitas atau sebatas kebiasaan-kebiasaan rohani yang cuma agamawi. Ya. Tapi ketika saudara benar-benar memperhatikan, mendengarkan dengan sungguh-sungguh, memperhatikan sungguh-sungguh, nanti coba begitu saudara melangkah dalam kehidupan sepanjang hari ini, nanti firman yang saudara terima tadi pagi, itu akan menyertai saudara dan akan menjadi kehidupan, bahkan akan menjadi cerita-cerita saudara dengan atau cerita Tuhan dalam kehidupan saudara. Nah, ketika saudara seperti ini, maka tidak ada kutuk yang menyertai kehidupan saudara. Tapi kenapa kebanyakan anak Tuhan pagi sudah dibekali firman nih? Ya, bahkan saudara mungkin yang menyampaikan firman Tuhan. Makanya kita nggak bisa melayani Tuhan-Tuhannya ya di pikiran kita itu sekedar tugas. Tidak. Ya. Misalkan saya aja, kalau saya lagi pelayanan khotbah, saya itu meletakkan hati saya sebagai orang yang harus juga mendengarkan firman itu baik-baik. Ya. Bahkan bukan cuma mendengarkan, saya mengelola di hati saya, di jiwa saya, di roh saya. Dan saya harus memperhatikan firman itu sungguh-sungguh. Dan kalau ada firman yang mengena saya, membedah saya, ya saudara terkasih, itu saya harus merenungkannya, mengolahnya. Ya, seperti itu. Maka, saudara, ketika saudara menyertakan firman dalam kehidupanmu, yang seperti firman Tuhan katakan, firman menjadi daging itu ketika apa kau menyertakan firmanmu, menuntun setiap langkah-langkahmu, maka tidak ada sisi kegelapan dalam hidup. Ya, sekali lagi saudara terkasih, cara kita mendengar firman Tuhan, cara kita memperhatikan Tuhan, itu juga dengan cara kita menghormati. Contoh misalkan yang kedua. Kalau saya panggil anak saya lagi nyuruh sesuatu nih sama dia, atau saya lagi menasihatkan sesuatu dengan dia. Kalau dia cuma dengar, ya, saya itu kabur saudara. Dia dengar, ngerti, ya ngerti dan tidak. Tergantung cara bagaimana dia meresponi cara mendengar. Ya. Saudara, saya percaya hitungan 10-15 menit setelah itu dia lupa. Tapi kalau dia mendengar dengan sungguh-sungguh, dia meresponi, dia mengamati setelah saya bicara, mau 1 jam, mau besok, mau kapan, dia akan ingat apa yang saya ngomong. Nah, adakah firman
Adakah suara Tuhan seperti itu dalam saudara meresponi, mendengarnya? Ya, itu penting saudara. Makanya nggak heran, kenapa anak Tuhan itu susah diberkati? Karena firman-Nya tidak menjadi daging, saudara. Ya cuma didengar hari itu, jam itu juga, detik itu juga. Setelah itu lupa, hilang. Nah, ayo mulai sekarang. Kalau kita itu terima firman Tuhan, dengar firman Tuhan, bahkan kena di firman-Nya, itu dikelola di jiwa. Ya, artinya dikelola di jiwa itu direnungkan. Terus hati itu dibedah. Iya ya, gini Tuhan dan bla bla bla. Diresponi. Bahkan ada sebuah tindakan, keputusan yang mengatakan, saya mau berubah Tuhan. Saya mau memperbaiki Tuhan. Maka engkau tidak akan lupa itu. Ya, tapi kalau mendengar untuk melupakan, ya ini yang ujungnya saudara, tahu enggak? Di jiwamu akan tenggelam lagi. Atau gini, saudara ini kan jiwa nih misalkan, yang tadi kan firman. Ya, di jiwa itu ada kehendak, perasaan, dan pikiran, saudara. Pas, ya, diserami oleh firman Tuhan. Tapi ketika saudara tidak membuat benih firman itu mengelola di jiwamu, di rohmu, ya, saudara saya tanya, itu firman siapa yang ambil, saudara? Iblis yang ambil. Ya, iblis ambil. Tiba-tiba engkau lupa begitu saja. Nah, saudara terkasih, ketika engkau membiarkan benih ini tidak kau olah di jiwamu, ya, di pikiranmu, di rohmu, firman ini ya, saudara tidak akan bertumbuh. Bahkan saudara terkasih, dalam perjalanan sehari ini, saudara, kalau ada sesuatu, engkau sudah nggak ingat lagi dengan firman itu. Makanya engkau akan apa? Lemah, kecewa, jatuh lagi, jatuh lagi. Tapi ketika engkau ingat firman, tiba-tiba firman itu saudara timbul. Firman itu menguatkan, firman itu bicara, dan pikiranmu meresponi. Maka disitulah terangmu itu bercahaya. Tapi ketika kau membiarkan benih ini berlalu saja dari jiwamu, percaya saudara, tiba-tiba kegelapan itu akan datang, menaungi engkau, akan menyertai perjalananmu. Engkau akan jatuh, engkau akan kecewa, engkau akan marah, engkau akan gagal dalam sepanjang hari. Dan kau nggak akan pernah bisa dengar suara. Nah, saudara, tanpa sadar itu saja sudah tidak menghormati Tuhan. Ibaratnya gini, kalau ada orang tua bilang ini, wes tak nasi sampai juweh, yo pancet ae, ndak berubah. Nah, itu kenapa? Karena telinganya tidak dengar-dengaran, tidak memperhatikan. Ya, kalau misalkan saudara sering marahin anak saudara, masih ndablek, wis tak omongin, sudah tak nasihatin, yo pancet ae. Jangan-jangan, jangan-jangan saya juga seperti itu tuh dengan Tuhan. Nah, ya, serta kasih ingat, setiap firman yang tidak menjadi daging itu seperti benih yang ditabur dan jatuh ke tanah yang di pinggir jalan. Ya, itu parah sih kalau sampai di pinggir jalan tuh lupa semuanya, saudara ya. Nah, saudara terkasih, yang kedua, 1 Tesalonika 5 ayat 12. Nanti kita akan membahas yang di roh, saudara ya. 1 Tesalonika 5 ayat 12, kami minta kepadamu saudara-saudara supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu. Ini bicara gembala, ini bicara pemimpin, ini bisa juga bicara orang tua. Saudara terkasih, ketika kita tidak mendengarkan, mengindahkan suara-suara, bisa juga orang tua, pemimpin, gembala kita, ya saudara, itu tandanya kita tidak menghormati Tuhan. Ketika kita mengabaikan suara orang tua kita, ketika kita mengabaikan suara pemimpin kita, ketika kita mengabaikan suara gembala kita, itu tandanya juga kita tidak menghormati Tuhan. Ya, jadi cara Tuhan berbicara itu banyak, saudara. Makanya saudara, seringkali saya itu sampaikan ya, biarlah kita ini punya kebiasaan yang suka membuka hati dan meresponi hal-hal yang ilahi, ya, hal-hal tentang firman Tuhan, hal-hal tentang kebenaran, sekalipun pada saat disampaikan itu sakit, misalkan tentang teguran, nasihat, kritikan, atau apapun, saudara.
Tapi kalau itu memang benar ada pada kita, ya harus jadi orang yang lapang hati. Oh iya, itu memang saya. Maaf ya, saya mau berubah. Thank you ya sudah diingatkan. Thank you sudah ditegur. Thank you ya buat didikan Tuhan. Harus kita punya sikap seperti itu. Ya. Tapi saudara, akhir zaman ini kan banyak orang yang telinganya panas dengan teguran. Banyak orang yang tidak suka didikan Tuhan. Maunya suka apa? Diagung-agungkan. Maunya suka apa? Direspon yang baik-baik. Maunya apa? Didengar, tapi tidak mau mendengar. Saudara. Nah, ketika kita itu punya reaksi-reaksi yang seperti itu, ya tanpa kita sadar, apalagi kalau sudah ditegur, diingatkan, reaksinya selalu marah, tersinggung, kecewa. Ini nggak bisa. Ini namanya nggak menghormati Tuhan. Ya, jadi saudara terkasih, saya punya keputusan gini: siapapun yang menegur saya, siapapun, entah itu orang yang saya kenal, entah itu orang yang di bawah, entah apapun, saya punya keputusan untuk buka hati. Yang kedua, saya akan jadi orang yang lapang hati. Saya harus punya sikap yang rendah hati. Supaya apa? Dengan reaksi-reaksi seperti itu, saudara, satu, saya menghormati Tuhan. Saya tidak memandang siapapun, tidak memandang rendah, ya, siapapun itu yang dipakai Tuhan. Ya, bahkan saudara, bukan cuma saya meresponi, saudara, tapi saya bertobat. Ya. Jadi nggak usah gengsi ketika ada teguran, ada didikan, saudara ya. Bahkan mungkin ada hardikan, kemarahan. Kalau memang itu ada pada kita dan kita perlu bertobat, ya kenapa kita marah? Kenapa kita tersinggung? Saudara. Ya. Dan saudara harus tahu, selubung apa yang membuat kita punya sikap seperti itu. Ya, ada banyak saudara, manipulasi-manipulasi roh jahat. Pasti di situ kenapa roh jahat itu bisa bekerja, saudara. Meracuni sikap hati kita jadi yang tersinggung, marah, kecewa, berontak. Kenapa? Karena hati kita juga punya celah. Ya, celahnya apa? Yaitu roh kecewa, roh tinggi hati, sombong. Sehingga kita nggak pernah bisa terima teguran demi teguran. Padahal saudara ya, kalau menurut firman Tuhan, kita ini harus selalu dibersihkan. Tadi contoh ya, dari perkara simpel, saudara. Saya habis masak nih, terus saya itu cuci yang bekas masakan. Nah, tempat tempat sabun yang dimana untuk nampung sabun cucian itu, saudara, itu berlendir, gitu ya. Terus Tuhan bilang gini, gimana mau bersih? Sekalipun ini sudah benar sabunnya, ya, ini sudah benar sponnya, ya. Terus ketika dioleskan, kenapa masih nggak bisa maksimal? Saya bilang, orang wadahnya aja berlendir, gitu ya. Saudara, singkat cerita, saya ngomong sama Ika, nih, tempatnya berlendir gini loh, bolotan, saya bilang gitu kan. Nah, saudara terkasih, itu ya, saya tuh sampai sering kali gini. Mereka nih ya cuma cuci-cuci piring, cuci-cuci gelas, tapi mereka tidak memperhatikan wadah di sabun ini gimana. Dan Tuhan bilang, itu seperti wadah manusia. Kenapa manusia ini firman tidak bisa menyerap dalam kehidupannya? Lah kenapa? Karena hatinya aja berlendir. Lendir apa, saudara? Banyak, saudara ya. Lendir kebebalan, kemarahan, ya, kecongkakan, ya, keras hati itu berlendir. Kenapa? Artinya tidak rajin dibersihkan. Ya, saudara terkasih, itu loh, sudah tempatnya cuci, untuk mencuci perabot lah saudara ya. Sudah ada sabunnya. Jadi gini, Tuhan bilang gini, kita punya Roh Kudus, ya. Kita itu terima firman Tuhan. Tapi kenapa hati kita tuh enggak bisa mengalami yang namanya sebuah perubahan, ya. Sifat karakter kita enggak berubah. Lah hati kita biarpun dikasih ada Roh Kudus itu, saudara, Roh Kudus itu artinya sabunnya.
Ya, saudara ya. Sabunnya itu, maaf, Roh Kudus itu sponnya. Kalau sabun itu firman ya, sudah ada Roh Kudus untuk nolong bersihin kita, firman saudara. Tapi kalau wadah kita ini kotor saudara ya, enggak terus rajin dibersihkan, seberapa firman yang dikasih, ya tetap aja nggak akan berguna. Ya, jadi saudara kasih, Tuhan tuh bisa bicara lewat apa? Kenapa kita seringkali tidak bisa maksimal? Kenapa seringkali iblis bisa memanipulasi kita? Kenapa seringkali roh jahat, saudara ya, seringkali menipu manusia sampai manusia merasa saya sudah begini, saya sudah begitu, saya sudah pelayanan, saya sudah perpuluhan, saya sudah habis-habisan sama Tuhan. Kok saya nggak diberkati? Kok nasib saya seperti ini? Kok saya kecolongan? Kok saya ngalami rugi? Kok saya terus? Kenapa saudara? Coba periksa. Hatimu tuh rajin kau bersihkan enggak? Bukan seberapa banyaknya firman yang kau dengar, kau baca. Bukan seberapa banyaknya ya khotbah-khotbah yang kau dengar. Saudara ingat, Roh Kudus itu penolong. Ya, penolong apa? Untuk menolong membersihkan hatimu. Ya. Tapi sabun itu bicara apa? Firman Tuhan. Tapi kalau kau tidak izinkan, Roh Kudus menggosok, saudara ya, hatimu, jiwamu, mungkin melalui proses demi proses, ya firman tidak akan berguna, saudara. Ya, jadi saudara terkasih, itulah seringkali kenapa kita tidak bisa mengalami terobosan yang ilahi. Nah, sekarang kita akan belajar cara bagaimana kita tidak menghormati Tuhan. Ya, yuk, ini dalam beribadah. Saudara, saya berharap setelah ini kita benar-benar belajar berubah ya. Satu, seringkali kita beribadah tuh dengan tidak mempersiapkan diri. Misalkan apa yang diperlukan saat ke rumah Tuhan, misalkan malam yang waktu lalu saya bicara ya, kita tuh siapin baju, siapin sepatu, apalagi kalau wanita ya, wanita itu ribet banget ya, gitu. Eh, harus nanti pakai ini, aduh kok rasanya kegendutan ya, nggak cocok. Ya, nanti ganti lagi ya. Apalagi kalau hatinya sudah enggak mood, hatinya berantakan, milih baju itu bisa setengah jam, bisa 1 jam di depan lemari, saudara ya. Kecuali kalau memang notabene orang cuek gitu ya, udah terserah pokok cabut-cabut apa aja enggak apa-apa dipakai. Nah, tapi kalau orang yang perfeksionis, saudara, dia nggak akan sembarangan. Dia itu seringkali hanya untuk milih baju aja bisa makan waktu setengah jam. Ya, bahkan nanti kalau terlalu lama akhirnya tergesa-gesa. Ya, saya tuh sering nemukan orang yang tiba-tiba udah di gereja, loh, kok bajunya kok kusut? Iya tadi cepet-cepet mami gitu ya. Loh, bajunya kok tiba-tiba meletek? Iya tadi cepat-cepat ngambilnya pokoknya asal nyaut gitu. Ya, bahkan akhirnya kalau sampai molor waktunya ribut, saling menyalahkan. Ya, nah, saudara terkasih, nah, saudara terkasih ini loh, ya, ini perkara sepele. Jadi saudara terkasih, ini Teresa tolong ya. Contoh gini saudara ya, kalau kita itu tidak punya persiapan ibadah, sudah tahu besok pagi ibadah, malam itu jangan habis waktunya tuh dihabiskan ya, pergi sampai malam, larut malam nggak pulang-pulang. Atau di rumah sibuk muter-muter yang nggak jelas. Tapi tidak mempersiapkan diri, oh ya besok ibadah, besok pakai apa. Alangkah bagusnya itu saudara ya, malam itu udah disiapin. Terus tanya Tuhan nih, kebiasaan saya itu tahu tanya Tuhan, Tuhan besok pakai apa ya. Nah, saudara kenapa kita tuh ada orang banyak kurang kerjaan, emang Tuhan tuh ngurusi pakaian. Ya terserah, itu kan apa ya, kebiasaan kita tuh seberapa kita sama Tuhan. Kalau saya selalu tanya Tuhan, ya, saudara, saya bilang Tuhan pakai apa? Kalau saya nurut sama Tuhan, begitu saya pakai, Tuhan senang dan akhirnya orang lihat tuh juga jadi berkat. Dan ujung gini, aduh Bu, cantik sekali, emang gue cantik gitu. Atau Bu, wow gitu ya. Tapi kalau kita pakai yang tidak sesuai Tuhan, orang tuh gini. Terus kita juga kayak enggak enak gitu saudara. Percayalah saudara. Makanya harus belajar dalam hal perpakaian aja tanya Tuhan.
Dan kalau sudah siapin malam, pagi itu enggak bingung-bingung, saudara. Coba bangun mepet ya, bangunnya juga kalangan bangsawan, bangsane tangi awan, ya mandi mepet, nanti belum milih baju sampai mumpet, saudara. Belum lagi sepatunya, saudara ya. Nanti mama, papa, ayo, ayo. Wah, pokoknya saudara. Saudara pernah nggak lihat satu keluarga kalau mau ke gereja ribut dan ujungnya di mobil bertengkar. Kamu sih kelamaan. Lu aku tuh, wih, ribut perang, saudara. Ya, ini saudara, setannya ngakak. Ini mau ibadah atau perang Israel Palestina. Dan setan bilang gini, aku ndak ikut-ikut dalam hal ini, aku ndak ikut-ikut gitu, saudara. Ya, kenapa tidak punya persiapan? Nanti mamanya lemot, saudara ya. Papanya muter, ya saudara ya. Mau ambil baju, mau pakai sepatu, muter, ya saudara. Pernah nggak? Saudara lihat orang yang mau berangkat dicat tembok, jadi kok dikelilingi sampai berapa kali? Papa, nggak pakai sepatu. Kok mumet ya, Pak, gitu ya. Belum lagi anaknya, yang ini, yang itu. Pagi-pagi bingung, loh handphoneku baterainya habis, bawa cas. Ribut, saudara bawa cas. Ya. Kalau baterainya handphone habis, tinggal dikit, itu kayak mau masuk rumah sakit, rasanya koma, saudara. Tapi kalau roh Tuhan tidak ada padanya, dia tidak merasa koma, saudara ya. Nah, itu salah satu, saudara. Orang yang tidak punya persiapan. Dan seperti ini, saudara ya, kalau tidak ada pertobatan, percuma ke gereja. Nanti sampai di gereja, hatinya sudah tidak enak. Terus misalkan suami istri saling lihat, saling kayak saling menerkam gitu ya. Gara-gara kamu juga, wes itu baru suami istri, belum anak. Anak bilang gini, makanya Toma, lain kali jangan marah-marah. Kamu juga kesuwen. Ya, begitu mau masuk ruang ibadah, iblis bilang gini, kamu nggak layak. Kamu nggak layak. Apalagi kalau dia mau pelayanan. Saudara ya. Masa habis kesurupan kok pelayanan gitu, saudara. Ya, terkasih. Kenapa? Karena sering kali kita tidak memperhatikan hal-hal yang kecil. Ya, saya berharap setelah ini saudara harus bertobat. Dan jangan sampai saudara itu tidak ada pertobatan. Bahkan gini, ada lagi yang lebih parah, saudara, lebih parah. Sudah bangunnya mepet, terus sudah ngerti jam yang mepet, saya gini, mampir dulu ya ke Indomaret, ngapain? Beli minuman. Nanti haus. Lu ya, saya sudah mepet. Dan ketika terlambat, tidak ada tampang rasa berdosa gitu, saudara ya. Nah ini ngeri, saudara ya, karena dia menganggap remeh, ya dia menganggap remeh dalam beribadah gitu, saudara. Apalagi kalau kebiasaannya itu selalu terlambat, ya. Makanya di Nafiri itu enggak ada bilang terlambat, ya. Terserahlah gitu, saudara. Tapi di gereja-gereja lain yang boleh terlambat, orang-orang seperti ini, saudara, wah semakin tidak punya hati bersalah, ya. Dan saudara terkasih dan menganggap enggak masalah, itu biasa. Ini juga sikap yang tidak menghormati Tuhan, ya. Tidak menghormati Tuhan, ya. Saudara terkasih, atau datang dengan sekedar datang santai gitu, saudara ya, dan hanya melakukan rutinitas, ya. Terus sudah sampai di gereja, bukannya mempersiapkan hati, tapi buka handphone, sibuk-sibuk sama handphone, nanti ngobrol sama satu dengan yang lain, saudara ya. Terus selfie-selfie gitu, saudara ya, selfie-selfie gitu ya. Saudara kasih ini loh, datang dengan tidak menghormati Tuhan. Datang dengan tidak ada hati yang takut akan Tuhan. Saudara, bahkan saudara ya, di gereja cuma apa, saudara? Cuma basa-basi. Ya. Orang-orang seperti ini yang tidak punya sikap yang benar-benar menghormati Tuhan, yang tidak ada takut akan Tuhan. Ini jenis roh keliaran, ya. Orang yang tidak bisa dididik. Dia cuma bilang gini, pokoknya aku ke gereja. Ya, perkara aku tidak memuji Tuhan, perkara aku tidak dengar firman Tuhan, pokoknya aku ke gereja. Nah, saudara terkasih, mari, kalau kita membiarkan sikap-sikap seperti itu tidak ada pertobatan, itu kita membiarkan roh keliaran
ya di dalam kita, ya akan menguasai kita. Nah, saudara terkasih, dampak daripada orang-orang seperti ini, ya seperti tidak punya takut akan Tuhan, tidak menghormati Tuhan. Saudara perhatikan ya kalau kita lagi ada momen gitu ya saudara ya. Orang-orang yang memang notabene bukan yang terbiasa dididik saudara. Gitu kalau dia sudah datangnya terlambat dan tidak boleh masuk ya saudara. Itu biasanya tuh marah-marah ya. Sikapnya tuh udah kayak apa ya? eh, brutal gitu ya, liar. Saya kalau lihat orang-orang seperti itu ngeri saudara. Bahkan saudara sudah di dalam gereja, udah di ruangan ibadah, masih mondar-mandir saudara ya. Terus ngobrol. Aduh, saya ngeri lihat orang-orang seperti ini saudara. Saya kasih tahu ya, orang-orang seperti ini sebetulnya di dalam jiwanya, ya saudara, di dalam rohnya, saudara, itu ada roh keliaran yang dari setan. Tujuannya apa saudara? Menggecohkan suasana ibadah. Untuk apa? Supaya orang tidak bisa fokus dengan Tuhan. Supaya orang tidak bisa menikmati hadirat Tuhan. Supaya orang tidak bisa membawa penyembahannya dengan Tuhan. Dan berusaha mengacaukan suasana. Kalau saudara tahu gereja-gereja yang tidak tertib ya, ribut rame, bahkan ibadah sudah dimulai masih ribut. Waduh itu ngeri. Kalau sudah seperti itu sudah tidak ada Tuhan di gereja itu sudah. Ya. Dan kita ini loh kalau udah beribadah dan Tuhan tidak ada, lo ngapain kita ibadah? Ya, makanya saya ini selalu apa ya mendisiplin. Ya, kalau ada orang seperti itu, wah saya nggak segan-segan usir saudara. Karena ini pengacau. Saudara. Kita kalau lihat secara manusianya, kok jahat amat sih? Anak Tuhan, hamba Tuhan kok nggak punya kasih? Ini bukan perkara kasih saudara. Ini roh pengacau. Kita harus bisa membedakan roh kasih dan roh pengacau. Itu harus bijaksana. Ya. Apalagi kalau notabene ketemu orang yang troublemaker. Di mana-mana selalu membawa masalah. Ketemu orang ini selalu ada masalah. Ya. Contoh saudara, kalau misalkan lagi momen atau kakak atau apa. Ini orang biasanya duduknya kan semau-maunya. Kalau kita atur duduknya langsung marah. Langsung ngajak ribut. Nah ini saudara. Ini roh pengacau balau. Loh, kalau dia itu sadar ya, saya ini lagi di rumah Tuhan loh. Saya ini beribadah. Seharusnya dia tidak boleh marah. Dia harus jaga sikap hatinya. Bagaimana mungkin dia menyembah Tuhan, tapi roh pemberontakannya, roh kemarahannya sampai dibuat liar. Ini nggak benar. Itu roh setan. Nggak ada ceritanya, saudara ya. Apalagi saudara terkasih, itu lagi masuk dalam penyembahan. Tidak akan dibenarkan, saudara ya. Dan apalagi tujuan orang ini baik. Ya, karena baru-baru ini waktu lagi momen apa itu ya saudara, ada salah satu pengerja, ibu tolong geser ya, wah marah-marah. Saya kalau lihat orang-orang seperti ini saya mikir gini, kamu ngapain ibadah, kamu ngapain ke sini cari Tuhan, kalau kamu datang ke sini cuma mau nyembah setan, apa emosinya, keangkuhannya, kesombongannya. Nah, banyak orang itu beribadah dengan membawa berhala-berhala dalam dirinya. Makanya orang seperti ini nggak akan pernah bisa berubah, saudara. Mau ditumpangin tangan, mau diurapi minyak sampai tenggelam berenang, mau ditumpangin kaki, nggak bisa berubah, saudara. Ya, karena apa? Tidak ada hati menghormati Tuhan. Dia pikir Tuhan itu apa? Murahan. Ngeri, saudara. Ngeri sekali. Ya, jangan bermain-main di jiwa yang banyak, saudara, sampah. Makanya kalau jiwa kita itu banyak sampah, banyak kemarahan, kecewa, luka. Ya saudara terkasih, jangan kita ini datang membawa persembahan kepada Tuhan, bereskan dulu saudara. Kita tuh nggak bisa loh saudara, saya jujur ya, beberapa hari ini Tuhan bilang sama saya gini, kenapa gereja itu seperti kuburan?
Kenapa gereja menjadi tempat kutuk bukan jadi tempat berkat? Ya, selain kenapa, Saudara? Banyak gereja terjadi apa namanya? Jual beli. Jual beli itu apa, Saudara? Ya, aku mau ke gereja kalau ada keuntungan dengan si A, si B, ya. Keuntungan tuh bukan bicara tentang uang, bukan bicara tentang bisnis ya. Artinya tuh ya kalau aku ketemu orang yang aku suka, aku seneng, ya. Atau kalau firmannya bagus, mendukung aku, ya aku akan datang ke sana. Aku akan baik-baik ke sana. Bahkan aku memberikan persembahan yang terbaik. Tapi kalau sudah orangnya nggak menyenangkan, firmannya keras, menegur, banyak peraturan, dia marah. Bahkan saudara ya, gereja terjadi banyak sarang penyamun. Apa sarang penyamun? Sarang penyamun itu perampok. Bukan cari Tuhan, memberikan persembahan, ya, tetapi datang rumah Tuhan untuk merampok. Artinya gini, Tuhan, aku datang ya, berkati aku. Nih, aku kasih persembahan. Dia pikir ya Tuhan itu pengemis yang minta-minta uangnya dia. Sikap sombongnya ini, saudara. Saudara terkasih, ayo kita merenungkan ya, kenapa kita itu kok belum diberkati Tuhan? Kenapa kita kok belum mengalami terobosan? Ya, kecuali kalau memang kita ada proses Tuhan yang benar-benar proses Tuhan yang dimana itu kita dimurnikan, kita didewasakan itu beda. Tapi kalau memang karena celahnya kita sendiri ya bertobat, saudara. Karena itu beda kok, saudara. Antara proses dimurnikan, didewasakan dengan karena kau harus bertobat nih ya, kebebalanmu, kekerasan hatimu, keangkuhanmu, keterikatanmu ini beda, saudara. Bedanya di mana? Kalau proses pendewasaan pemurnian ini orang yang membuka hati yang terus mau dibersihkan. Dia sadar saya harus dibersihkan dan saya memberikan diri, menyodorkan diri untuk terus dibersihkan Tuhan. Bahkan tidak punya reaksi-reaksi marah ketika Tuhan harus menghajar saya, mendidik saya. Dia tidak punya reaksi marah. Tapi kalau orang berangkat dari kekerasan hati, kesombongan, pemberontakan, kemarahan, ketika ini bersentuhan dengan firman yang kena di hatinya, dia akan punya reaksi apa? Pemberontakan. Jadi makanya saudara terkasih, kita ini harus sadar loh kalau kita beribadah, ya, kita ini sedang berhadapan dengan siapa, berurusan dengan siapa. Contoh, kalau saudara datang ke rumah pejabat, apakah saudara berani, ya, bajumu sembarangan, sikapmu sembarangan, modelmu, ya, mekitik, berani nggak? Ya pasti nggak berani, saudara. Tapi kenapa orang kalau datang ke rumah Tuhan, kayak ya ya oh saudara ya, kayak bos-boso saudara, kayak bosi saudara ya. Ini loh sikap-sikap yang tidak menghormati Tuhan, makanya kutuk, tidak berhenti-berhenti, mengikat, 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 semakin mengerikan. Tidak bisa mengalami kemerdekaan. Kenapa? Karena hatinya tidak rela untuk apa? Dididik Tuhan, dibersihkan Tuhan, terima hajaran Tuhan. Apalagi kena orang yang model sombong, angkuh. Waduh, saudara ya, ini ngeri, saudara ya. Makanya saudara terkasih, perhatikan apa yang setiap kali kita bawa kepada Tuhan itu, ya, itu seperti apa namanya, meja sajian yang kotor, ya saudara, domba yang cacat, ya, atau saudara mezbah yang berkenan kepada Tuhan. Itu bicara apa? Sikap hati. Ya, kalau udah di dalam rumah Tuhan, mau nggak mau, suka nggak suka, kita ini cuma menyerahkan hati ini, Tuhan terserah. Tuhan mau ngapain saya ini terserah. Ya, saudara. Mau nanti apapun yang Tuhan bicara, firman yang keras, yang menusuk, yang membedah, membongkar, bagian kita adalah membuka hati. Ya, saudara. Nah itu caranya. Ya, jangan suka makanya kita tuh ribet di gereja. Ya, jangan sampai saudara kita ini ke rumah Tuhan, tapi kita bawa roh keliaran, roh kesombongan. Nah, ya. Bahkan saudara saat kita ini PAW, artinya lagi pujian penyembahan, kita ini cuma bengong, diem, ya. Kita tidak berusaha memuji menyembah Tuhan, ya. Bahkan kita ini jadi orang yang
cuek. Lagi pujian penyembahan, kita main handphone. Lagi pujian penyembahan, mondar-mandir. Lagi pujian penyembahan, saudara ya, saudara ngegosip. Jadi saudara ya, padahal di season ini, pada saat kita itu eh, datang untuk memuji menyembah Tuhan, saudara, ini seperti pada zaman dulu, kalau ada apa namanya anak-anak Tuhan masuk ke rumah Tuhan, itu di halaman selalu membawa apa? Korban binatang, korban penghapus dosa. Tapi ketika Yesus mati di kayu salib dan bangkit, kita tuh nggak perlu lagi bawa korban binatang. Tapi kita bawa hati kita yang kita letakkan sebagai korban. Hati yang bagaimana, saudara? Hati yang mau mengalami pertobatan, yang siap dididik, yang siap dibersihkan, yang siap dibentuk, dimurnikan, saudara. Itu kita bawa ke Tuhan. Tuhan, ini loh hatiku, ini loh hidupku Tuhan. Dan bagaimana cara kita membawa persembahan? Kita memuji Tuhan itu dengan menghormati Tuhan. Kita nggak akan bermain-main ketika kita memuji menyembah Tuhan. Kita sedang tidak bercanda ketika kita itu datang kepada Tuhan. Bahkan kita menyembah Tuhan dengan tidak membawa kemunafikan atau kepalsuan, apalagi kebekuan. Ya, bahkan ada lagi pencitraan. Saudara terkasih, bisa nggak orang itu dalam pujian penyembahan dia pencitraan? Bisa. Ya, kalau dia pengen dilihat orang hebat, ya, didengar suaranya lebih hebat, wah kenceng-kencengan suaranya. Merasa suaranya paling hebat, paling enak, kenceng-kenceng. Saya kalau ada orang kenceng kayak gitu, saya mikir, ini nggak putus tauratnya Tuhan. Gitu, saudara. Kita nggak boleh seperti itu ya. Jangan sampai kita itu niatnya menyembah Tuhan, tapi ada roh penyusup, yaitu iblis yang bilang gini, kan suaramu enak loh, merdu loh, kencengin, sampai pol. Kalau nggak sampai patah sarapnya, jangan berhenti. Supaya orang mendengar kok hebat. Nah, itu roh penyusup, saudara. Ya, terima kasih. Ada lagi penyusup yang bukan kenceng-kencengan suara, saudara ya. Tapi roh minder, karena dia tuh suaranya nggak enak, iblis bilang gini, sudah, nggak usah muji Tuhan, suaramu kayak kaleng pecah. Udah, pokoknya kamu seperti Lohan ya, yang tapi nggak ada suaranya. Daripada nanti tetanggamu itu ya nggak suka, terganggu, kehilangan damai sejahtera dengan suaramu yang kayak kaleng pecah gitu. Katanya dia cuma, atau minimal dia diem. Saya terkasih, mari kita ini menyelidiki hati. Atau juga orang yang ketika dalam pujian penyembahan, saudara ya, saya kasih tahu ya, pada saat kita masuk dalam pujian penyembahan itu apa sih yang sedang terjadi sebetulnya? Ya, secara di roh itu seperti apa? Secara hati Tuhan juga seperti apa, saudara? Di altar mezbah itu juga seperti apa? Gini, secara di roh, ya saudara ya, kita ini sedang membuka pintu surga. Dengan cara bagaimana? Kalau hati kita, ya, hati dan mulut kita, pikiran kita ini menyatu, saudara, dengan sungguh-sungguh menghormati Tuhan. Ini kita akan membuka surga. Dan benar-benar kita itu hanya fokus kepada Tuhan, bukan fokus yang lain. Dan motivasi kita itu benar-benar tulus hanya ingin mencari hadirat Tuhan. Yang kedua, saudara, apa yang terjadi di hati atau perkenanan Tuhan pada saat kita itu memuji dan menyembah Tuhan. Tuhan lihat, saudara ya, motivasimu itu apa ketika kamu menyembah Tuhan. Ada orang yang motivasinya Tuhan, kau lihat ya, aku ini sungguh-sungguh ya. Jadi berkata sama aku Tuhan ya, jangan sampai kau tidak berkat ya. Jadi rada ngancam Tuhan. Contoh, misalkan gini, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Saudara, ini yang salah apanya? Nyanyinya atau hatinya, saudara? Saudara, kalau hatimu bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Saudara bilang ini, Tuhan, udah tak bilang loh.
Ya, kan kuasa perkataan Tuhan, tapi rada ngancam Tuhan. Ya, dan ada sisipan trauma-trauma. Ya, jadi dia tuh nyanyi rada mangkel-mangkel gitu. Kalau awas ya kalau nggak terjadi ya Tuhan ya, gitulah. Tapi dengan orang yang bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Dia tulus, dia berserah sama Tuhan, dia bersyukur, dia percaya. Entah kapan, entah apapun hasilnya, pokoknya dia tulus, dia berserah pada Tuhan, dia percaya. Bahkan dia tetap punya hati mengagungkan Tuhan dalam segala keadaan. Orang seperti ini, tiba-tiba hatinya Tuhan, saudara ya, bangkit geloranya, bahkan sampai saudara ya, nafasnya itu menghirup penyembahan-penyembahan. Dan Tuhan berkata apa? Aku berkenan. Ini saudara, sampai hati Tuhan itu jatuh cinta. Hati Tuhan itu terpukau dengan orang yang seperti ini. Betapa tulusnya engkau, nak. Sekalipun kau dalam penderitaan, dalam tekanan, engkau tidak marah, engkau tidak kecewa, engkau tidak berontak, dan engkau tidak pahit dengan keadaan. Engkau tidak menyalahkan siapapun, bahkan engkau tidak marah dengan aku. Nah, orang seperti ini, saudara, yang diperkenan Tuhan. Dan ketika seperti ini membuat hati Tuhan berkenan, saudara ya, itu seperti narwastu baunya di hadapan Tuhan, seperti ukupan. Yang ketiga, saudara, apa yang terjadi di alam roh saudara? Manusia rohnya itu semakin apa? Dipenuhi. Bahkan saudara ya, semakin saudara ya mengalami sebuah pembaharuan demi pembaharuan. Orang ini akan mengalami sebuah perubahan demi perubahan. Apa yang berubah saudara ya? Karakternya, sifatnya, ya. Bahkan saudara yang berubah juga saudara apa? Aura hatinya, aura wajahnya semakin mencerminkan pribadi Kristus. Yang keempat saudara, kalau dia itu bisa menaikkan penyembahan dengan ketulusan seperti itu saudara. Itu membuat dia apa? Melihat alam surga. Menikmati hadirat Tuhan, tetapi dia juga melihat yang supranatural. Makanya Bapak Ibu terkasih, menghormati Tuhan di dalam ibadah itu membawa hatimu, rohmu, jiwamu mengalami sirkulasi surga. Dan itu akan membuat engkau mengalami damai sejahtera yang terus kau bawa setiap hari dalam kehidupanmu. Itu akan luar biasa. Yang kelima, saudara ya, nanti ketemu siapapun engkau berdampak, saudara. Bahkan tanpa engkau berkata apapun, orang lihat hidupmu itu udah beda banget. Auranya itu beda banget. Di mana engkau ada, sejahtera Tuhan akan menyertaimu dan akan memberkati orang-orang yang ada di sekitar. Itu pasti. Ya, jadi coba kita ukur, kita udah beribadah sampai berdampak atau enggak ngalami sesuatu. Bahkan orang lihat kita, pancet ay. Yang mana saudara? Ya, sekali lagi, pentingnya kita menghormati Tuhan. Dan bagaimana ketika kita sampai tidak bisa memuji Tuhan, nyembah Tuhan, bahkan kita kecenderungan diam, rohmu itu dihinggapi dengan kebekuan. Ya, ingat ketika hati sudah nggak bisa punya greget lagi sama Tuhan, bahkan nyembah, jangankan nyembah, puji Tuhan aja nggak bisa, nyanyi buat Tuhan aja nggak bisa, apalagi nyembah. Hatimu sedang dihinggapi roh kebekuan. Saudara, apa efek roh kebekuan, saudara? Pertama, engkau nggak akan percaya apapun firman Tuhan dilepaskan dalam hidupmu. Yang kedua, engkau akan selalu berkutik atau bergulir di apa? Trauma hidup. Yang ketiga, saudara ya, ketika kau membiarkan kebekuan itu melanda hatimu, saudara ya, maka di sekeliling hidupmu itu juga akan mengalami kematian. Entah itu anakmu, entah itu berkatmu, entah apapun dalam hidupmu, itu juga mengalami kematian. Ngeri, saudara ya. Jadi jangan biarkan hati kita tuh beku, saudara. Karena kebekuan itu mengerikan. Ya, orang yang beku tidak akan bisa mengalami Tuhan. Ya,
Yang kedua, caramu melayani Tuhan. Ya, ini khusus buat hamba-hamba Tuhan atau pelayan-pelayan Tuhan. Ya, jangan kita itu melayani Tuhan, tapi nggak punya persiapan. Udah tahu besok mau pelayanan, nggak punya persiapan doa atau apa yang mau dibawakan, nggak punya persiapan, seperti meremehkan, gampangin, saudara. Ini nggak bisa seperti itu. Ya, ibarat saya tadi katakan, ya, jangankan misalnya kalau saudara besok mau WL atau menyampaikan firman, jangankan firman atau pujiannya. Sekali lagi, baju yang akan kau pakai itu harus kau persiapkan. Ya, apa yang membuat kau ribet yang harus perfect, itu harus persiapkan. Ya. Karena penampilan itu juga akan menunjang bagaimana engkau punya wibawa Tuhan. Yang penting itu nggak usah over atau berlebihan. Yang penting itu saudara ya alami, ya sederhana, tetapi ada wibawa Tuhan. Ya. Kedua, caramu melayani jiwa-jiwa dengan tidak segenap hati. Ya karena tugas lah, karena kewajiban, ya karena mandat. Artinya pelayananmu tidak kau sertai dengan hati yang mengasihi. Kalau ada orang-orang yang sekedar melayani tanpa hati, tanpa kasih, saudara terkasih ya, itu seperti orang bertopeng. Kembali lagi, roh penyusupan, roh manipulasi. Engkau seperti punya apa? Pribadi ganda. Kenapa? Sementara jiwamu itu tidak menikmati. Kenapa? Kau hanya melakukan tugas. Tapi kalau kau punya hati kasih, kau menikmati. Sekalipun kadang tidak tidak mudah karena apa? Harus melayani orang tuh harus sabar, harus lama, lemah lembut, harus mengerti ketika orang kita harus bisa punya penguasaan diri. Tapi di dalam kasih, engkau punya damai sejahtera. Engkau akan merasakan kenyamanan. Engkau bisa menikmati apa yang kau kerjakan. Tapi ketika engkau tidak punya hati dan tidak punya kasih, engkau juga tidak nyaman. Ya, semua yang kau lakukan kesannya itu seperti apa? Tergesa-gesa, asal-asalan. Engkau tidak bisa menikmati, bahkan kau mudah terintimidasi kalau engkau punya kegelisahan di hatimu. Bahkan ketika engkau merasa orang itu tidak terberkati, engkau marah sikapnya, saudara, ada ketidakpuasan. Ya, dan selanjutnya tidak punya disiplin, ya tidak punya integritas. Wah, datang mepet-mepet, terlambat, mau latihan mepet, mau latihan terlambat, saudara ya. Kalau sudah datangnya tergopoh-gopoh, saudara ya, hati nggak tenang, jiwa nggak tenang, dan rohmu nggak mungkin powerful, dan engkau nggak mungkin punya kepekaan dengan Tuhan. Kalau sudah hatinya tergopoh-gopoh, saudara ya, jiwa nggak tenang, kacau balau, ya. Dan tidak punya integritas itu artinya apa? Tidak punya kemaksimalan, tidak punya kualitas. Jadi itu sekedar. Nah, orang seperti ini nggak akan pernah bisa dibawa Tuhan ke next level. Karena dia adalah orang yang tidak punya tanggung jawab, tidak punya bobot. Ya, tidak punya disiplin diri. Dan tidak dewasa. Kalau orang dewasa, dia akan mencintai kedisiplinan. Dia akan mencintai integritas. Karena apa? Dia adalah orang yang biasa membawa hidupnya dalam nilai-nilai atau punya bobot, saudara ya. Coba kalau orang sembarangan, ya begitulah saudara ya. Dan ini juga termasuk roh keliaran yang tidak bisa menghormati Tuhan. Ya, oke. Saudara sampai di sini. Ternyata banyak nggak hal-hal yang ternyata membuat kita tidak menghormati Tuhan? Banyak ya saudara ya. Ngeri ya saudara ya. Makanya saudara terkasih, saya sering katakan, kalau iblis tidak bisa menghentikan langkahmu ke rumah Tuhan, setidaknya iblis akan membuat engkau kehilangan Tuhan, bahkan di dalam rumah Tuhan, bahkan di dalam engkau melayani Tuhan. Engkau tidak pernah mengalami Tuhan, tidak pernah ketemu sama Tuhan. Paling-paling Tuhan cuma mampir lewat di jiwamu, tapi dia tidak pernah singgah di hatimu. Saudara, saya perhatikan ya, tidak banyak kok di mana orang-orang yang Tuhan tuh singgah di hati orang itu. Cuma lewat, saudara. Tuhan mau tuh singgah. Bahkan buat Tuhan tuh menikmati sepanjang kau ibadah. Bahkan
Sampai firman disampaikan, Tuhan menikmati bagaimana reaksi-reaksi hatimu. Wow, luar biasa, saudara. Saya kasih tahu ya, ketika orang meresponi, bukan gini, jangankan firman, baru di penyembahan aja dia meresponi Tuhan. Saya kasih tahu saudara, hatinya ini ya, kalau dia meresponi Tuhan, hatinya tiba-tiba tuh seperti dibawa gelombang hatinya Tuhan. Ada sebuah kenikmatan yang luar biasa. Itu sampai berpengaruh pada seluruh organ tubuhnya. Contohnya gini saudara. Kalau saudara lagi sakit nih ya, tapi saya memaksakan hatimu datang beribadah, bahkan memaksakan dirimu untuk melayani Tuhan, tapi atas dasar motivasi yang benar, motivasi yang tulus, saudara. Tiba-tiba di tengah penyembahan itu, saudara, engkau tiba-tiba punya kekuatan yang luar biasa, punya gairah, dan ketika sudah selesai, ada sebuah semangat yang luar biasa. Ada membuat kondisi hatimu yang fresh, tiba-tiba semangatmu, tiba-tiba tubuhmu itu fresh, enteng, seger, enak, nikmat. Itu sudah. Tandanya apa? Gelombang roh Tuhan sedang merefresh seluruh tubuhmu. Bahkan penyakit hilang, saudara. Itu baru pujian loh. Bagaimana dengan firman Tuhan? Makanya kita itu perlu, saudara, mengerti tentang kedalaman hati kita sendiri dengan Tuhan. Kita ini bisa menerobos sampai berapa frekuensi, saudara. Kita harus tahu di situ. Ya, makanya banyak orang itu yang saudara tahu ya, kalau ibadah tuh fokusnya gampang dialihkan ke sana ke sini daring. Tapi sedikit orang yang hanya bisa fokus dari awal sampai selesai sampai finish strong. Saya lihat ya, kalau orang sampai finish strongnya, dia menikmati Tuhan. Setelah ibadah, saat orangnya, auranya tuh beda sekali. Ada orang ya, saya kasih tahu, bisa menikmati Tuhan 20%. Ada orang menikmati Tuhan cuma 35%. Ya. Atau 45%. Nanti 65%. Saudara. Tapi yang benar-benar, saudara, benar-benar 90% itu bisa dihitung sama jari. Tidak lebih dari 5 orang, itu sudah banyak 5 orang. Saya itu berharap ya, ketika saudara beribadah, nikmati dari awal perjalanan sampai goalnya selesai. Wah, itu luar biasa. Kenapa? Kalau sampai sudah masuk di ranah firman, pulang dari tempat itu, firman ini akan bicara terus di rohmu, akan bicara terus di pikiranmu. Bahkan engkau tuh bersaut-sautan. Itu luar biasa. Itu luar biasa. Ya. Jadi saudara terkasih, ini loh rahasianya besar. Kenapa iblis itu saudara kerja keras untuk merebut, merampas setiap kekasih-kekasih Tuhan untuk tidak mendapatkan benih-benih Tuhan secara utuh. Ya karena ini saudara, iblis tahu rahasianya. Ini mengerikan kalau sampai anak Tuhan bisa mengakses hidupnya dalam ibadah sampai akhir. Wow. Itu setiap kali aja saudara, satu kali ibadah kita bisa penuh seperti itu. Terus lakukan. Saudara dalam 1 bulan aja. Saya percaya saudara, ada next level yang tiba-tiba Tuhan bawa engkau tuh engkau akan geleng-geleng. Serius. Tapi memang ada proses ujiannya. Itu kan firman harus jadi daging, saudara. Firman harus jadi realita yang kau hidupkan. Dia bukan cuman, oh yang ngerti, enggak. Aku harus praktekkan firman Tuhan. Jalani, lewati, dan nanti ada hasil demi hasil. Dan itu dalam proses perjalanan itu juga menentukan reaksimu seperti apa, komitmenmu seperti apa, keputusanmu seperti apa, tingkat kedewasaanmu seperti apa. Tuhan mau lihat terus, saudara. Jadi saya ini ya benar-benar ya, selalu minta sama Tuhan. Buat setiap kekasih Tuhan itu mengerti makna ya kuasa daripada ibadah itu sendiri. Saudara terkasih. Karena ibadah itu intinya gini, kita ketemu Tuhan, kita berubah. Itu saudara. Kita ketemu Tuhan, kita berubah. Tapi kalau kita nggak berubah,
kita nggak ketemu Tuhan, saudara. Kalau kita ketemu Tuhan, pasti kita berubah. Gitu. Nah, tingkat perubahan juga gini, saudara. Ada juga volume-volumenya. Ya, kita mungkin 30%, setelah itu 40%, berapa persen? Atau tahapnya itu kecil sekali. Ya, 10%. Ya, 7%. Saudara, ayo saudara, maksimalkan. Hari-hari ini kalau kita tidak lebih kuat di roh, kita nggak akan bisa lewati ini semua dengan kemenangan, saudara. 2 hari yang lalu Tuhan bicara gini, lewat firman lewat khotbah seseorang. Saya itu lagi tanya Tuhan, Tuhan kenapa begini, gini, gini, gini. Tuhan ngomong, nah dengerin ini ya, tiba-tiba saudara ya, saya itu buka handphone, entah saya lupa itu Instagram atau apa saudara. Itu firman sebentar aja, cuma 1 menit saudara. Dia bilang gini, neraka itu lebar, surga tuh jalannya sempit. Makanya nggak banyak orang suka ke situ karena jalannya sempit. Dan dia bilang, itu jalan kesesakan. Dan situ orang bilang gini, nah nikmati jalan kesesakan. Langsung saya tak saudara. Dan itu saudara merema sampai hari ini. Dan ketika saya mengerti, oh ya, kan kita semuanya sudah ngerti, cuma kadang-kadang kita tidak menyadari, saudara. Ya, kita ini perlu diingatkan. Oh ya, saudara apa yang saya lakukan? Saya bilang gini, Tuhan, ampuni saya, kalau mungkin saya tanpa sadar saya tidak berdamai dengan jalan kesesakan ini. Sehingga saya ada aduhnya, ada kayak bukan rasa berat sih, tapi kayak orang tuh kayak nggak punya gairah. Ngelewati tapi nggak punya gairah. Dan Tuhan mau kita selalu punya gairah, saudara. Itu masalahnya. Dan ketika saya bilang, Tuhan, saya berdamai dengan jalan kesesakan ini. Apa saya terima, saudara? Tiba-tiba saya ngelihat jalan terbuka dan jalan terbuka. Saya bilang, oh Tuhan terima kasih, terima kasih. Jadi kalau hari-hari ini kau sedang mengalami kesesakan, ingat, itu jalan menuju surga. Itu jalan menuju kepada yang ilahi. Itu jalan menuju kepada supranatural. Itu jalan menuju kepada keajaiban. Jangan menolak jalan kesesakan. Jangan marah dengan jalan kesesakan. Jangan berontak dengan jalan kesesakan. Bahkan jalan kesesakan itu bicara apa? Proses-proses Tuhan yang harus kita lewati dari lembah ke lembah, dari lembah ke lembah. Saudara terkasih, saya itu menghadapi beberapa orang yang sedang dibawa Tuhan ke lembah yang paling nggak enak, menakutkan. Tapi saya selalu mengatakan gini, kamu percaya nggak di balik salib ini yang kau bilang menyakitkan, pahit, ada salib kemuliaan loh. Ada kemuliaan Tuhan. Awalnya dia tetap marah saudara. Tapi nggak bisa, ini kan begini, begini, begini. Saya cuma diem. Ketika saya diam, Tuhan bilang apa? Banyak orang tidak tidak rela, bahkan tidak menyadari aku Tuhan, aku Bapa yang sedang membawa anak-anakku ini untuk diluputkan dari badai-badai dunia yang mengerikan. Diluputkan dari pencobaan-pencobaan iblis. Diluputkan dari jebakan-jebakan setan yang ujungnya membuat dia nggak bisa bangkit. Aku terpaksa harus tarik hidupnya. Aku terpaksa harus seret hidupnya. Kenapa? Tuhan tahu setelah ini ya akan ada lembah-lembah kematian, akan ada lembah-lembah kegoncangan, akan ada penyusupan-penyusupan membuat engkau tersesat. Makanya Tuhan tarik lewat apa? Lewat masalah. Nah, saudara terkasih, mari hari-hari ini belajar apapun yang Tuhan izinkan, kita harus melewatinya sejauh itu bukan karena dosa kesalahan kita, bukan karena kita sengaja, saudara. Nikmati saja, syukuri saja. Tapi kalau itu kesalahan kita, kekilafan kita, ya udah, saudara tinggal akui, bertobat dan kembali kepada Tuhan, bereskan, minta ampun dan berdamai, selesai, berjalan lagi. Ya, mari saudara terkasih, khususnya di Jemaat Nafiri, saya merindukan setiap saudara mengerti cara menghormati Tuhan.
Kenapa? Ketika saudara mengerti cara menghormati Tuhan, hidupmu itu akan luar biasa. Ingat, kita itu terang, terang dunia, ya. Bukan hanya terang yang menerangi keluarga atau lingkungan kita. Yang namanya terang dunia, dimanapun orang, mau di luar kota, di luar negeri, ketika dia ingat nama kita, ketika dia tahu nama kita, dia merasakan ada sisi yang benar dalam hidup kita. Mungkin saudara, ini contoh saja. 2 hari yang lalu, saudara, ada anak rohani saya di Singapura. Tiba-tiba dia bilang, Mami, aku pengen telepon sebentar. Ya, tapi karena saya nggak ada waktu, saya bilang kita chatting aja ya, gitu. Saudara terasi cuma chatting, cuma chatting. Dia bilang apa? Aneh ya, aku cuma chatting sama Mami 1 kalimat, tapi aku bisa merasakan sesuatu yang ilahi. Dan aku tuh bisa kayak punya rekaman-rekaman tentang hidupnya Mami yang ketika sama aku tuh seperti apa. Dan aku bisa membayangkan Mami itu punya hubungan dengan Tuhan seperti apa. Loh, itu aneh, saudara. Sehingga tanpa sadar dia tuh tiba-tiba punya hati yang mencintai Tuhan itu kayak ditambahkan. Dan dia bilang ini, thank you Mami. Cuma 1 kalimat, tiba-tiba aku ini on fire. Padahal aku tadi udah capek dan kayak jenuh dengan hidup ini dan rasanya, aduh Tuhan mau taruh semuanya. Nah saudara itu. Jadi nama kita aja, ketika orang itu memikirkan nama kita, mengelola di pikirannya, ada sesuatu yang tercetus dari Tuhan. Membangkitkan rohnya. Itu yang dikatakan terang dunia, saudara. Dan saya mau kita semua harus punya itu dalam hidup kita. Kenapa? Minimal kita menyelamatkan keluarga kita. Kalau saya mau ngomong jujur, banyak keluarga-keluarga yang masih dihinggapi roh kegelapan. Apa efek dari roh kegelapan itu? Mereka tidak takut Tuhan. Mereka tidak bisa mencari Tuhan. Mereka tidak punya roh pertobatan. Mereka kebanyakan liar mau-maunya sendiri. Bahkan mereka jadi orang yang apa? Tidak mencintai Tuhan. Artinya suka individu. Mereka banyak kegagalan. Mereka tidak punya rasa yang punya rasa yang saya harus cari Tuhan, saya harus beribadah. Tidak ada rasa seperti itu. Bahkan saudara, banyak orang yang gini, punya pikiran kebenaran diri. Jadi kalau misalkan dinasehatin dia apa selalu berontak, selalu marah. Itu sisi kegelapan namanya, saudara. Ya. Intinya gini, kalau ada anggota keluarga kita tidak bisa sepakat dengan kita, berarti ada di antaranya orang-orang yang dihinggapi dengan kegelapan. Jadi kecenderungannya apa? Perpecahan, marah, nggak bisa menyatu. Itu namanya sisi kegelapan. Ya, nah itu saudara. Nah, selanjutnya saudara, cara bagaimana kita ini tidak menghormati Tuhan. Seringkali kita memberi sembarangan dengan tidak ada rasa hormat atau tidak rasa hormat dengan Tuhan, ya, bahkan sikap hati yang menghina Tuhan seperti misalkan saudara memberi persembahan, ya, memberi apa namanya? Sebenarnya bukan cuma persembahan sih, ketika kita tuh memberi kebaikan pada orang lain, atau kita itu menjadi orang yang memperhatikan, atau apapun yang Tuhan taruh di hati kita dan ujungnya itu tentang memberi, memberi. Bagaimana saat kita melakukannya? Apakah kita itu melakukannya dengan rasa menghormati Tuhan dengan sikap hati kita? Ya, saudara. Ini contoh. Kalau sudah memberikan persembahan, ada nggak di hatimu memberi sama Tuhan usaha yang terbaik ya? Saudara, tidak perkara nilai ya, bukan perkara nominal. Contoh, cara mau memberi itu engkau tidak mempersiapkan diri. Ya, oh nanti ini buat persembahan. Jadi uangnya jangan kusut ya. Kecuali memang nggak ada yang lain, saudara ya sudah. Ya, terus yang terbaik gitu ya. Terus sikapnya tuh bukan kayak persembahan ya. Ini loh, sikap hati ini saudara. Persembahan, persembahan. Tapi bagaimana ketika itu ada kesempatan kok, Tuhan, ini yang bisa aku berikan kepadamu. Ini tidak seberapa Tuhan, tapi terima kasih buat setiap kesempatan.
Atau misalkan saudara dikasih tantangan untuk menabur. Bagaimana reaksimu? Nabur lagi, duit aja. Ngomel saudara di hati saudara. Atau ada keluarga saudara teman yang minta tolong. Kamu loh ya enggak mari-mari. Minta tolong aja terus. Kamu loh enggak pernah tolong aku. Saudara mulai ungkit-ungkit. Marah, reaksinya bla bla bla. Itu saudara tidak menghormati itu. Sikap-sikap yang dibawa alam sadar kita loh sering kali saudara. Itu apa? Menyakitkan hati Tuhan. Menghina Tuhan. Emangnya Tuhan butuh uangmu? Enggak. Tuhan cuma apa? Membuat kau sadar sikapmu, kejahatanmu, keterikatanmu dengan uang, pelitmu, ya, egomu. Tuhan tuh cuma kasih sinyal supaya engkau sadar keadaanmu. Bukan karena uangmu. Bahkan ketika orang memberikan aja kalau dia dengan sikap sombong, Tuhan juga nggak suka. Ya, saudara perhatikan sikap hati kita. Ujungnya kalau ditarik garis adalah sikap hati. Dan cara berpikirmu itu benar nggak di mata. Ya, nah itu saudara coba berubah caramu beribadah, melayani, memberi. Saudara sikap itu juga harus kau berubah. Ya, saudara terkasih, bahkan bagaimana engkau meresponi firman Tuhan, bagaimana cara engkau meresponi pujian penyembahan, ya. Saudara tanpa kau sadari seluruh kehidupanmu sudah dikendalikan oleh si jahat kalau engkau tidak apa punya pertobatan. Engkau ada di rumah Tuhan, engkau melayani Tuhan, tapi engkau tidak pernah mengalami sebuah terobosan yang ilahi. Tidak pernah mengalami yang namanya perjumpaan, sentuhan dengan Tuhan. Ya. Saudara sekalian terkasih, yang terakhir adalah kita akan belajar orang yang menghormati Tuhan dan bait kudusnya. Efeknya seperti apa, saudara? Maleakhi 3:16 sampai 8. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang menghormati namanya. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam pada hari yang kusiapkan. Aku akan mengasihani mereka sama seperti seorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah. Pertama, saudara, dikatakan Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Ya, bahkan dikatakan Tuhan akan membuat kita menjadi milik kesayangan Tuhan. Kita akan disayang Tuhan. Kita akan diperhatikan Tuhan. Kita akan dihormati Tuhan. Dan yang ketiga, Tuhan akan membuat perbedaan antara orang yang beribadah. Beribadah itu apa, saudara? Beribadah itu artinya ketika dia datang dalam hadirat Tuhan, dia membawa sikap yang menghormati Tuhan. Bahkan ketika dia bekerja di sekuler, dia di organisasi, dia dimanapun bergaul, dia selalu menjaga hatinya yang memuliakan nama Tuhan. Orang-orang seperti ini, saudara, akan selalu ada dalam jaminan Tuhan, penyertaan Tuhan, bahkan hidupnya dan keluarganya akan disayang Tuhan, dihormati Tuhan, dan akan menjadi perbedaan yang membuat orang dunia melihat sebuah perbedaan antara kita dan orang yang di luar Tuhan. Nah, saudara terkasih, mari intinya malam hari ini jangan sampai kita tidak sadar ada roh yang menyusup yang seringkali membuat kita kehilangan benih-benih Tuhan pada saat kita beribadah, pada saat kita melayani, atau pada saat kita ini sedang berbuat kebaikan, ya, atau bekerja di dunia sekuler. Adakah nilai-nilai yang menghormati Tuhan menyertai kita, atau sama sekali tidak ada nilai-nilai, saudara? Artinya, mari jangan sampai sisi jiwa kita, roh kita disusupi dengan roh-roh penyesatan yang membuat kita jadi tidak menghormati Tuhan, tidak diberkati Tuhan, tidak diperkenan Tuhan. Ya, jadi Bapak Ibu terkasih, saya berharap lewat pengajaran malam hari ini kita mulai mengubah mindset kita, mengubah sikap hati kita untuk lebih mencari perkenanan Tuhan. Dari hal-hal yang kecil kita menghormati Tuhan. Lewat sikap hati, perkataan, perbuatan, pikiran.
Ya, sampai di sini Bapak Ibu mengerti? Yang mengerti coba angkat tangan. Ya. Yang belum mengerti atau setengah mengerti, angkat tangan. Ya, karena ingat ya, iblis tidak pernah membuat saudara itu cukup apa ya, eee, menikmati Tuhan sampai ngalami pribadinya. Jadi dia berusaha seperti menanti-nantikan seperti singa yang mengaum-ngaum, menunggu lengahnya saudara, menunggu saudara tidak fokus dan ketika saudara tidak fokus, fokus saudara dicuri, dialihkan dan saudara akan kehilangan hadiratnya, saudara akan kehilangan kairosnya, saudara akan kehilangan momen-momennya dan ujungnya ketika pulang dari ibadah tidak ada sesuatu yang membuat saudara mengalami revival dalam hidup, ya. Jadi saudara caranya nanti gampang, nanti kalau ibadah lagi, ya pulang dari ibadah itu seberapa sih, seberapa misalnya gini, awetnya hadirat Tuhan itu dalam perjalananmu sehari itu seberapa? Atau gini, efeknya itu seberapa? Ketika kau selesai ibadah tadi, efeknya seberapa dalam hidupmu? Ya, itu nanti menjadi takaran kok. Oh, kenapa seperti ini? Dan saudara belajar ya, bicara dengan Tuhan. Tuhan kok gini Tuhan? Nanti Tuhan akan bicara juga. Ya, mari saudara terkasih, jangan sampai kita ini terus dimanipulasi, jadi pribadi-pribadi ganda, separuhnya Tuhan, separuhnya iblis, atau setengahnya kita sendiri. Jangan, biasakan kita ini punya kehidupan yang terus disertai Tuhan, dikuasai Tuhan. Seberapa kita berusaha, mari memaksimalkan itu supaya kita mengerti ya, hidup ini semakin dimerdekakan, semakin punya keleluasan mengalami Tuhan dan hidup bersama Tuhan di setiap kita. Oke, silakan kalau saudara ada yang mau bertanya. Ya, atau tanya gini, Bu, kenapa ya saya susah sekali konsentrasi? Nanti saya akan membantu saudara membedah apa yang menyelubungi di jiwamu bahkan di roh. Kan masing-masing orang beda-beda. Silakan bertanya.